yang dulu sudah tidak seperti dulu lagi, sudah tidak sehat. Padahal kan tujuan kita dulu tuh kan fokusnya membela, menyuarakan kebenaran, terutama stop bullying, gitu loh. Itu loh maksudnya abang, bukan abang menceramai atau apa. Tapi itu terserah kalian juga mau menilai seperti apa komal masing-masing. Itu hak kalian. Kalau saya kan berhak bersuara, betul nggak kak? Betul. Betul, betul, betul. Kalau Mister G, Prof Emran, Pak Leon jangan ditanya. Kalau masalah edukasinya top Marco top. Mereka juga jadi panutan saya di dunia sosial media ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu tanya Rum Pak Ji gini-gini, aku memotnya Pak Ji di sana. Aku bilang saya nggak masuk Komal karena ada faktor orangnya. Beberapa orang yang masuk Komal sudah tidak sehat, gitu loh. Itu pahami. Ya betul yang dibilang dia loh ini. Komal bukan untuk edukasi lagi, cari panggung. Ya betul kan Kak? Banyak juga yang taping di bawah. Iya betul lah. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Orang mau cari panggung udah pasti. Nggak apa-apa selama Jadi panggung akhir ya kan, silahkan. jadi akhirnya suara kita yang dulu bulat untuk menyuarakan kebenaran tentang DRG terpecah hanya karena punya agenda masing-masing gitu loh. Ya jadi plus minus Komal itu memang banyak ya. Selain dia juga membantu menyeimbangkan, dia juga membuat rusuh. Karena siapapun bisa diciduk dengan yang katanya ini teman gue, ini teman gue, kita lagi di atas. Mereka tidak menghargai. Berapa kali kok itu terjadi sama diri gue? Gue nggak kenal dengan orang itu, tiba-tiba dinaikkan. Iya. Tiba-tiba aneh menurut gue, kecuali di satu persatukan. Misalnya nih ada 4 host yang memang dia tetap di situ. Ya, satu host, 3 temennya tetap di sana. Ada moderator 2 gitu. Terus ada yang standby terus, oke. Lalu yang lain-lainnya itu silih berganti. Ini enggak. Dinaikkan semua, Dan ngomong semua, ribut. Dinaikkan lawan, aduh nggak jelas semua deh, beneran deh. dan perlu saya kasih tahu kalian di sini dan perlu kalian pahami. Kalau kalian mau adu domba saya sama Bang Rapi, sama Bang Terang, sama Bang Dedi, sama yang lain yang kami yang awal-awal buka room ini nggak bakalan bisa. Tapi ada beberapa orang pendatang baru yang sok paling vokal gitu loh. Itu kalian pahami. Karena pertemanan kami ini udah sejak 3 bulan lalu di Komal-Komal ini. Itu yang kalian pahami. Kita sih di sini nggak butuh validasi. Kita nggak butuh pengakuan eksistensi banyak orang. Betul nggak Kak San? Betul. Karena kita menyuarakan kebenaran, gitu loh. Pada intinya kan awalnya kita tuh fokus. Kita harus fokus sama DRG, menyuarakan kebenaran tentang DRG. Betul. Jadi jangan hanya karena segelintir orang apa yang kita sudah suarakan di Komal-Komal, di Komal banyak orang jadi sia-sia. Betul Betul. Kak Kajan? Betul. Betul banget. Kayaknya pola Komal itu boleh dirubah untuk orang-orang cerdas ya. Boleh dirubah. Nggak ngetem mulu gitu kayaknya. Kalau buat tamu itu ini kan lah antara tamu biasa dengan bintang tamu. Kalau bintang tamunya terus di satu frame kan dengan tas siapa-siapa, itu juga nantinya apa ya, akan memberikan panggung itu sendiri. Karena udah gue bilang berkali-kali dengan siapapun orang yang dekat sama gue juga udah gue bilang. Kalau lu mengangkat satu orang lalu ada berjejer lainnya, itu ketika di record dan diposting ulang, itu muka-muka mereka satu tebengan di sana gitu loh. Itulah yang Jadi membuat lucu. jatuhnya Kak, kalau kita sama seperti pendukung sebelah, antara mereka juga saling serang, apa bedanya kita sama mereka? Betul nggak Kak? Betul. Tapi yang di sini yang ku tengok saling nunjukin power gitu loh.
saling untuk diakui banyak orang bahwasanya si A gini, bahwasanya si B gini. Jadi sudah tidak objektif. Padahal dulu kita hanya fokus bahas kasus tentang masalah bagaimana dakwaan, tapi semenjak banyak pendatang baru malah melebar kemana-mana gitu loh. Iya, betul. Kalau gue emang udah nggak mau lagi Komal. Nggak, gue live sendiri aja. Kalau gue suka, gue angkat orangnya. Kalau nggak suka, nggak ku angkat. Bukan suka nggak suka juga ya, penting apa tidak gitu. Jadi gue angkat sebagai narasumber aja. Padahal dulu loh, kami ada juga dulu waktu Komal-Komal pertama ini, kadang ada juga kami bercanda sama Kak Janja bahkan sampai subuh loh di Rumbang Rapi, di Rumbang Dedi. Tapi untuk menyiasati para haters gitu loh. Kalau misalnya terlalu serius juga nggak bagus juga kan. Tapi di sini sekarang tuh banyak pertikaian hanya karena segelintir orang gitu loh. Betul nggak Kak? Iya, aku memang nggak cocok sama perempuan. Kalau udah banyak perempuan udah nggak cocok itu. Karena ngomongku lain dia, aku lain soalnya agak kayak laki-laki. Jadi nggak bisa dengan tampangku yang perempuan orang akan menganggap gue bisa jadi saingannya atau apanya gitu, nggak ngerti juga gue ya. Kayak saya lah Kak San ya. Mungkin kalau dipila-pila mungkin selama saya jadi momotnya Mister Jia mungkin udah 10.000 yang aku blokir hater-haternya Kak Fitri. Tapi saya nggak bilang itu sama Kak Fitri. Karena tujuan saya bukan untuk diakui Kak Fitri gitu loh. Tapi dalam arti bagaimana untuk menjaga kondusif dalam room itu. Itu tujuan saya. Gitu loh Kak. Dan jangan sampai orang lain mempengaruhi kapasitas suara kita gitu loh. Betul nggak Kak? Betul. Gila sih cairan aspal ini. Apa itu? Tengok nih kayak Bu Denita nih dulu saya sampai subuh sekedar nonton live yang Janja, Bang Rapi, Deka dan lain-lain akhirnya nih males masuk roomnya. Betul. Gua aja udah bingung mau masuk Komal itu yang kayak mana. Gua tengok ada satu temen gua, tapi rentetannya gua nggak kenal. Itu yang terjadi. Jadi gue ngejaga diri nih. Gua harus menjaga diri gua. Karena jujur ya, kalian jangan tersinggung ya kawan-kawan. Orang di sosial media ini tidak bisa dipercaya. Apalagi TikTok yang bisa akunnya itu fake. Kalau Instagram masih karuan, kita masih bisa ngelacak tuh orang benar-benar karena menggunakan nama asli. Ya, karena juga dia menempatkan titik lokasi suatu saat kadang-kadang di dalam postingannya dan dia menunjukkan real life-nya begitu loh. Nggak kayak di sini. Orang dengan posting kata-kata saja bisa viral tanpa pernah menunjukkan muka, atau dengan foto saja tanpa pernah berbicara, atau tidak menunjukkan nama asli lengkap. Mau kayak gimana kita tahu itu orang betul apa enggak, sedangkan orang betul-betul kita kenal aja bisa pengkhianat, apalagi yang kayak gini-gini. Jadi saran saya, kalau kita betul-betul real nih, aku hanya mengedukasi, terserah kalian mau nanggapi atau enggak. Kalau memang kita betul-betul mau menyuarakan kebenaran tentang DRG, kita fokus gitu loh. Jangan berdalih ini sana sini sana, fokus kita pada tujuan kita. Gitu loh. Seperti semula. Kita nggak masalah mau ada pun contohnya nih pendatang-pendatang baru kalau memang dia punya kapasitas untuk bersuara, kita nggak larang. Betul nggak Kak? Betul. Tapi jangan jadi membahas kemana-mana gitu loh. Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya kita mau cari panggung, apa bedanya sama kayak pendukung sebelah, antara mereka juga saling serang menyerang, saling maki-maki, gitu maksud saya. Iya. Kalau bisa jangan sampai sama kita seperti mereka. Betul, Gitu loh. makanya panggungnya juga dibedain. Jangan lawan dinaikkan satu frame, digoreng, muncul. Aduh, nggak ngerti lagi gue. Pusing. Gak usah komal-komal inilah, pusing gue. Makanya gue nggak mau lagi komal-komal. Gue kalau ditanya siapapun kenapa Janda nggak kok, aku nggak mau komal. Seram.
Lebih serem daripada daripada dibuzzerin, sumpah. Stres kan? Stres nggak sih? Bahas ini, bahas itu, bahas si ini, si itu. Kadang-kadang siapa dia? Gua nggak kenal. Aku aja Kak, walaupun aku bersuara tentang DRG ya dari awal ya, tapi aku boleh dicek PT aku. Aku nggak pernah bikin-bikin PT yang kayak gimana tentang sini kita. Karena aku gini, lebih bagus kita bersuara secara live, jadi orang tahu daripada kita harus bikin-bikin berita apa segala macam. Itu kalau menurut saya Kak. Tapi kadang orang kan ambil berita sini, adukan berita sini. Sementara sebentar lagi dia udah berubah pikiran, dukung si A. Sementara awalnya dia dukung si B, kan gitu Kak? Ya. Gitulah. Jadi malam ini guys, ini untuk menyelesaikan kenapa Zanzabella tidak komal. Itu aja. Besok-besok live kita normal ya. Agar kalian paham dulu kenapa. Gue juga dapat kok info-info orang-orang yang mempertanyakan dan meragukan gue. Itu orang manusia tolol. Kok hari ini kau bahas? 4 tahun yang lalu kemana aja kau? Masih nanya aku bela siapa? Gokil. Masih dipertanyakan apa dibayar? Matamu dibayar untuk jadi pro gitu. Ini nggak mungkin banget lah. Ada aja. Gua orangnya jago mapping loh. Kalian jangan macam-macam. Gue bisa tahu walaupun kalian berakting manis. Gue bisa tahu ya. Gue bukan sehari 2 hari di sosial media kawan. Aku ini pernah jadi koordinator influencer eksternal Menhan. Ya. Itu bukan influencer ece-ece. Kalau aku bisa jadi mamanya, kalian-kalian ini tai kuanggap. Ya. Kalau untuk memapping kalian yang orang biasa, itu mudah kali sama aku. Mau kalian pakai 1 juta akun, aku bisa tahu kalau kalian masih gunakan di HP yang sama. Jangan coba-coba. Gue ini bukan orang baru-baru main sosmed. Kalian sanjung-sanjung aku bangga. Enggak. Betul nggak Jonas? Iya, kita pun tahu Kak, kalau misalnya akun-akun fake itu kita tahu. Kadang dia dalam 1 komal bisa sampai menggunakan akun 3. Makanya. Kita paham itu. Kita nih bukan baru di sosial media, apalagi kayak kita Kak. Mungkin Kakak dari zaman Facebook udah berkecimpung di dunia sosial media ini kan? Iya. Sampai Facebook gua itu 2010 aja udah dicabut sama udah di-banner sama cyber. Mbak Wahyu ini orang yang objektif ini, walaupun dari Malaysia. Mbak Wahyu baik. Itu Iya. salah satu perempuan selain Cut Aya yang ya Cut Aya ntar GR nih. Selain Cut Aya yang apa ya, yang nggak pernah kontra sama feeling gua nih. Betul. Kadang-kadang gua kayak gini, ini orang nggak ada salahnya, tapi kenapa perasaanku nggak enak? Betul, nggak enak perasaanku terjadi. Tapi kalau Kak Wahyu sama Cut Aya ini nggak ada. Sama satu lagi kawannya itu siapa ya? Kak Salsa. Kak Salsa mana? Itu kawannya Kak Wahyu orang Malaysia. Oh iya. Sama Bu Kak Ani Salsa. ya. Bu Ani walaupun bocor-bocor kayak gitu, aku maafkan dia walaupun nyerobot-nyerobot. Memang terasa di hatiku dia tidak ada maksud untuk apa gitu loh. Emang gitu aja orang. Tapi yang aku heran Kak, kok pemikiran kita bisa sama ya? Aku kayak Bu Ani itu dari awal kita komal, itulah best friendku yang paling solid gitu loh. Karena dia nggak mau ngurusin terlalu apa ya, terlalu kayak nunjukin diri lah. Ya dia berkonten gitu loh. Awal-awal gue gondok. Dia kan suka nyerobot kan. Terus lama-lama gue liat, oh ini orangnya memang begini. Terus juga dia dimarahin, dia diem aja. Turun ya Bu Ani, turun, dia nggak apa-apa dia. Oh, dalam hati gue nih orangnya emang kayak gini sih. Dia nggak ada trik-trik lah. Dia diterima syukur, nggak diterima udah dia buat panggung sendiri. Itu baru mantap. Mentalnya kelas Bu Ani, mental kelas Bu Ani. Iya. Aku dari dulu memang suka sama Bu Ani itu terkait dia memang ada kelemahan Bu Ani, dia kadang mentalnya kuat.
kadang lawan dimasukin dia ke roomnya itu kak. Itu ya, itu itu aku jujur nggak kuat itu mentalku kak, apalagi kak sampai sampai si Kim sampai senses dinaikin kan. Iya. Jangan salah, Bu Ani itu orang pintar loh, Bu Ani itu loh. Jadi kalau membahas tentang tuntutan, kita tunggu besok tuntutannya. Yang pasti apa namanya? Tuntutannya pasti tidak maksimal, di tengah-tengah lah, dia mendekati maksimal. Kayak gitu. Jadi udah terjawab kan kenapa kalian kemarin itu selalu nanya, Kak Zanza kok diem? Kok nggak pernah komal lagi? Ada yang bilang lagi takut karena Nikmir mau bebas. Matamu picak, gua takut. Ya. Terus dibilang kok nggak muncul-muncul lagi. Iyalah, orang aku punya kehidupan. Ada gila-gilamu. Masalah 24 jam kali 7 aku nggak ngapa-ngapain. Ada-ada aja. Iya kan? Ntar kalau dibilang ibadah, ibadahnya lama kali katanya. Tapi aku jujur kak, kecarian sama kakak hampir 3 mingguan loh. Tapi lu nggak mikir macem-macem kan? Aku nggak mikir, aku berpikirnya gini, karena aku tahu kakak kan orang yang sibuk, apalagi termasuk dalam dunia politik. Aku mikirnya oh berarti Kak Sansa lagi sibuk. Aku nggak mikir yang kemana-mana gitu loh. Lagian bagus juga biar nggak muak kalian sama aku, biar kalian nampak dulu mana yang apa, mana yang komal biasa, mana yang komal luar biasa. Nggak bisa lagi dibedakan kemarin itu, udah saling campur aduk, nggak jelas. Ya kan? Dengar ya kalian ya, bahkan bumi digoncang Megatrust nanti pun, aku nggak akan pro Nikita Mirjani. Nggak perlu orang mikirin Janja Bella kalau diem pasti udah dibayar. Matamu, nggak bisa gue dibayar, gila lo. Lo pikir gue bisa dibayar? Kalau gue udah bilang A ya A, kalau B ya B, ngaco. Mau lepas balon sukacita. Lepas balon biru. Tapi by the way, buat kita kawan-kawan Kak Sanja, jangan lupa ngucapin happy birthday buat Kak Sansa yang di bawah. Makasih Walaupun tapi telat. Ya, makasih. Berapa ini persidangannya berapa kali lagi kak? Kalau nggak salah tanggal 28 vonis. Mungkin ya. Pas lah, ini udah Oktober kan? Kalau nggak Oktober, November lah gitulah, nggak tahu juga. Ini tanggal berapa nih? Tapi kata yang aku dengar infonya dari Pak Leon sama Pak Ji, sekitar 3 kali lagi kak. Berarti akhir ini dong, bener dong. Berarti ini kak ceritanya udah nggak ada lagi ya ahli dari terdakwa ya? Udah habis yang kemarin ya? Habis lah, terakhir tanggal 28 tuh kata Bang Michael. Berarti ini tinggal nunggu vonis lagi kak ya? Tuntutan ya? Betul. Gimana kelanjutan perkara Sahara dan Yaimim? Sahara bakal pakai baju orange menurut penerawangan gua. Udah jangan tanya lagi. Mantap kakakku. Udah 1 bulan aku mek semedi. Kalian tanya-tanya manjur ini. Ayo teman-teman, kita harus dukung Pak Yaimin nih tentang terkait kasus Sahara nih. Kita harus bersuara lewat sosial media. Suara kita itu mempengaruhi kepastian hukum juga. Betul. Tapi nggak tahu lah ya kan, kayak Cut Aya kan, nggak tahu dia Cut Aya kalau dia dukung Sahara nanti pas Sahara pakai baju orange, betul dia. Aku videokan dia, aku ketawain. Aku sebel. Tapi Kak Cut Aya enggak lah, dia netral kok. Enggak. Kak Cut Aya ini nggak punya pendapat dia. Dia suka jadi penonton.
Jadi selama kakak nggak ada komal-komal kan, aku paling cuman chat-chat sama Kak Cut Ayah inilah, nggak malam nggak pagi. Wah, ketahuan ya. Cut Ayah ini mencet laki-laki lain selain si botak ya. Tapi Bang Rapi kan tahu kak. Gosip baru lagi nanti ya kan. Selain gue adalah simpanan Raffi, Jonas juga adalah simpanan Cut Ayah, anjay. Jadi gitu guys, sudah terjawab ya. Pertanyaan kenapa nggak komal? Nggak mau komal lagi. Udah, besok-besok jangan diulang lagi pertanyaan itu. Udah capek ku jelaskan. Tapi kakak kemarin nggak ada bikin-bikin. Kayaknya di IG kakak bikin kakak pas ke Bangkok ya. Nggak, gue kalau keluar negeri nggak pernah gue posting memang. Oh, Nggak pernah. Karena gue ibadah bro. Jadi ya aku kami kan posting. Kak Jonas Pandiraja 02 ikutin kasus NE. Ya kami kan garda terdepannya eh, DRG abangku. Kami menyuarakan kebenaran tentang DRG. Kebenaran engkau seharusnya mandi zat terus. Jadi kalau gua nggak upload di TikTok, kalian pergi ke Instagramku. Biasa gua lebih aktif di Instagram. Aslinya gua tuh aktifnya di Instagram. Di TikTok udah lama gua nggak mainin. Sejak akun besar gua diambil permanen, gua nggak pernah mainin TikTok lagi. Akun siapa yang kena banned Kak Cut? Bang Raffi. Dukun cowok gua kena banner permanen gara-gara komen NM. Bisa-bisanya dia bisa? pakai akun cowoknya, Cak pikir. Tapi tadi Bang Rapi masih live sama Kak Sansa sebelum saya masuk. Dia bisa kalau jadi guest, kalau live dia nggak bisa kayaknya. Tapi benar ya, gue juga setuju kalau Raffi live sendiri loh. Kecuali dia gue up di sini boleh lah ya kan, karena gue bestie. Nah, kalau misalnya dia kayak terlalu ini juga, gue kayak nggak setuju gitu. Kayak nggak setuju terlalu mudah orang menjangkau dia, apalagi kejadian si Vista kemarin itu. Tapi aku jujur juga sama Kak. Aku kalau misalnya Bang Rapi nih masukin kubu sebelah ya, terus saling serang-serangan, aku kadang jadi malas kadang. Bukan apa, aku takut keributan gitu loh. Jadi ya saya hindari, bukan saya ibaratnya malas masuk Bang Rapi. Tapi kalau masih sama-sama kita nih, circle kita nih ya, yang masuk, ya itu sah-sah saja sih kalau menurut saya. Tapi kalau sempat masuk Sikim, masuk Sense, masuk lagi yang barbar-barbar kan, jadi yang kita bahas tuh sudah nggak nyatu. Ibarat kayak air sama minyak digabungkan nggak bakalan gabung gitu loh. Betul. Maki-makian, terus sok kenal sok dekat, kesel banget gue. Kayak nggak normal aja gitu, normal aja lah. Bang Rapi kan sama Bang Deddy itu kan mentalnya kuat Kak, sudah biasa mereka menghadapi, sedangkan masuk room ke sebelah pun orang itu berani. Itu dulu Mbak Peren. Kalau saya kan sekarang nih agak membenahi diri. Apaan Bang lu sering nyerang si Senses kok? Gue kan suka ngintip dulu. Iya, makanya. Tapi benar, gue nggak mau lagi 24 jam terus ngeliat kayak lama-lama buang-buang waktu karena nggak siap-siap gitu mengcounter, terus dia ada lagi di situ di panggung, dikasih panggung. Udah kita counter, dikasih lagi panggungnya. Ih, capek banget. Nggak, inilah. Jadi pemirsa sudah tahu kan Kak Sansa kenapa nggak komal-komal dalam hampir 3 minggu ini kan?
Udah pada tahu kan, teman-teman. Tapi kasus Sahara nih Kak, walaupun mereka udah saling memaafkan, tetap jalur hukum loh, yang aku Nggak dengar ada infonya. mereka memaafkan. Itu ece-ece aja, sarkas aja itu bro. Dia berarti yang kemarin KDN itu nggak ada ya? Nggak ada, itu cuman kayak gitu aja. Ya Imim tahu sendiri kan, tapi kan dia bilang, saya tidak akan memaafkan. Kenapa? Karena anak dan istri saya. Kalau dianya dia nggak apa-apa katanya. Orang enak dong kalau kayak gitu. Dikit-dikit maaf, maaf. Enak banget udah gituin orang. Enggak lah, kan Tapi aku udah. tapi aku Kak sempat ke framing loh, video yang pertama sekali loh. Hmm. Sampai saya tuh komentar gini, memang itulah kadang kita ya, kadang lebih cepat jari kita dari ketimbang otak kita ini ya. Jadi aku bilang kayak gini ya, amit-amit lah kalau sampai punya tetangga seperti itu, karena pas saat Pak Min tuh jatuhin diri kan, padahal itu hanya triknya dia kan. Iya. Cuman karena pada saat itu Bu Ros itu belum ada mengkonter kan. Iya. Enggak, kalau gue emang dari awal gue udah nggak suka dengan caranya. Gue lihat aja gue nggak suka. Cuman gue belum angkat, belum berimbang ya. Belum berimbang artinya belum ada hal yang mengarahkan apa nih. Gue masih cari apa nih. Poinnya gue mau ngebelain Yaimim. Oh, pas gue tahu ternyata tuh tanah dia, ya udah selesai. Dengan gaya dia kayak gitu aja, walaupun ini ya kayak tinggal di zaman apa sih orang dipersekusi begitu? Kayaknya udah nggak ada lagi 2025 orang begitu. Berantem yang kayak gitu, kayak berantem apa di kampung-kampung kayak gitu. Gak jelas. Tapi gue mau kasih saran nih sama teman-teman yang di bawah nih ya. Mumpung kita lagi komal-komal nih. Saya bukan menggurui. Dalam kasus Nikita Mirjani ini, kalau bisa jangan sampai duri dalam daging. Dalam arti kita harus tetap fokus pada pendirian kita. Jadi jangan merambat kemana-mana gitu loh. Itu sih saran saya. Terkait nanti di luar kasusnya sini NM ini, kalau mau pansos ya terserah. Mau pansos, mau cari uang dari TikTok ini ya terserah ya Kak ya. Iya, betul, sepakat. Aku garis keras Sahara, bohong banget. Hot news ini kalian follow guys, kalian follow. Oh, hot news, hot selew. Kok selew sih lu tulis, lu typo ya bang? Selewel apa ya?